Assalamualaikum, welcome back to my channel teman-teman. Nah, hari ini saya mau libur masak-masak dulu karena majikan saya ini lagi sakit ya teman-teman. Ini saya lagi membersihkan kamarnya karena dia katanya kena corona dari temennya waktu dia pergi ke rumah temennya itu. Dan memang majikan saya ini mempunyai penyakit bawaan ya, seperti sesek gitu ya teman-teman. Sekarang dia sudah dibawa ke rumah sakit, dan ini tadinya sebelum saya bersihkan semuanya itu kaki saya, tangan saya semuanya dibungkus dengan plastik karena saya juga di sini harus menjaga diri saya ya. Nah, pas tahu dirinya itu tahu dirinya itu kena teman-teman, dia memang gak ada gejala apapun ya, biasa-biasa saja gitu. Tapi setelah 1 minggu itu baru ada gejalanya seperti demam, batuk gitu ya, bahkan dia sampai muntah-muntah juga majikan saya ini. Terus jalan 2 minggu itu dadanya itu makin sesek ya, karena memang dia ada penyakit sesak napas gitu. Tapi saya melihat sendiri gitu, karena saya kan yang bawain dia minumannya, terus kalau dia mau makan gitu kan, saya kasihan gitu lihat dia karena memang sesak banget, dia tidak bisa bernapas. Saya selalu bilang kan kalau dia mau keluar atau habis kemana, saya selalu tanya, kamu habis kemana, kamu dari mana gitu kan, kamu mau kemana gitu. Saya walaupun bukan siapa-siapa di sini karena ini musim pandemi gitu ya, tapi majikan saya ini keras kepala gitu loh, nggak mau dengar. Bahkan saya suruh ke rumah sakit nggak mau, tapi setelah dirinya parah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain baru mau dibawa. Dan setelah dia dibawa ke rumah sakit itu sekitar 1 minggu lebih ya, majikan saya ini memang sempat kritis teman-teman. Waktu itu saya ada di lantai 3 di kamar saya sendiri ya. Saya dengar anak-anak semuanya nangis. Terus langsung saya turun ke lantai bawah. Itu semuanya itu anak semuanya kumpul, terus adik majikan saya juga datang semua. Terus mereka semuanya nangis. Jadi kan saya ngirain majikan saya itu sudah ninggalin saya gitu. Terus saya nanya ke adiknya, "Ibu kenapa gitu?" Tapi adiknya bilang, "Ibu nggak apa-apa," katanya. "Ibu cuma ada sedikit masalah," katanya gitu ya, dengan oksigennya katanya gitu sama saya. Tapi alhamdulillah teman-teman, kemarin sama hari ini sudah agak mending ya. Karena saya orangnya itu kalau gimana ya, kalau ngelihat orang nangis itu pasti nangis juga gitu. Saya nggak bisa ngelihat orang nangis ikut nangis sayanya. Karena waktu majikan saya masih agak mending itu, masih di rumah, saya memang yang ngantar makanan dia, minuman dia, bikinin dia sop gitu. Tapi saya masih bisa jaga jarak karena saya juga di sini harus bisa menjaga diri ya. Saya yang ngurus dia. Saya selalu nangis gitu setiap ngasih dia makan itu, ngantar makanan dia di depan pintu, saya selalu nangis bahwa supaya dia itu mau dibawa ke rumah sakit sebelum parah. Tapi majikan saya ini memang keras kepala, jangankan dengar omongan saya, dengar omongan suami atau anak-anaknya juga nggak mau dianya. Dia selalu bilang, "Saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa." Tapi setelah parah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, bangun juga nggak bisa, baru mau dibawa ke rumah sakit. Saya ngelihat dia sakit seperti itu teman-teman, saya keinget almarhumah ibu saya ya. Waktu saya belum habis kontrak di sini, ibu saya sakit dan ibu saya meninggalkan saya pulang, tidak bisa melihat jenazah ibu saya, cuma bisa melihat batu nisan ibu saya. A few moments later. Nah, ini saya keluar ya teman-teman, mau nyuci karpet majikan saya itu, yang kamar yang tadi saya bersihkan, dan saya sudah selesai nyuci kamar mandi yang tadi. Tapi saya ngelihat itu ada makhluk itu nakal banget itu, ngincernya ini rumah ini doang. Dia suka banget bertengger-tengger gitu di rumah ini. Itu lihat wajahnya kayak nggak berdosa sama sekali. Capek saya sama burung ini.
Udah saya capek ngurus dalam, capek ngurus luar, dikotorin sama dia. Kayaknya ini mau digorok sama saya, dibikin rica-rica burung dara. Padahal saya gantungin itu lap. Saya gantungin dari ujung sana sampai ujung sini. Tapi nggak ada takutnya. Apalagi sore-sore itu pada nongkrong aja di sini. Nggak tahu musim corona, pandemi, kumpul aja nongkrong di atas. Ini karpet yang mau saya cuci ya, mau saya taruhin detol biar kumannya itu pergi. 2,000 years later. Saya berharap majikan saya cepat sembuh ya teman-teman, supaya cepat pulang berkumpul sama anak-anaknya, supaya saya juga bisa pulang, karena sudah lama bapak saya juga tidak lihat saya ya. Cukuplah saya yang merasakan bagaimana kehilangan seorang ibu, bahkan tidak bisa merawat ibu di saat dia sakit, tidak bisa melihat jenazahnya. Penyesalan itu pasti ada ya teman-teman, tapi kalau Allah berkehendak lain kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya bersyukur saya masih diberikan ketegaran, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi segala ujian ya teman-teman. Karena saya niatnya merantau itu memang untuk membahagiakan keluarga saya, terutama orang tua saya. Akhirnya teman-teman selesai juga sayanya ini. Tinggal saya elap, terus saya masukkan ke lemari ya. Saya mau istirahat sebentar, tapi mau bikin sarapan dulu saya karena saya belum makan apa-apa dari tadi. Ini anak-anak juga pasti sebentar-bentar nanti manggil-manggil, karena ibunya kan nggak ada, ibunya lagi sakit, kalau bukan saya siapa lagi ya. Ya begitulah teman-teman, ada sedikit cerita saya ya di sini. Dan ini ada mangga, kemarin dibeli sama majikan saya taruh di luar saja, karena ini masih agak hijau ya, asem, nggak manis.